Oke, semangat pagi teman-teman. Pada video kali ini saya akan mengulas tentang perselisihan antara Ruben Onsu dan PT Ayam Geprek Beni Sujono. Enggak. Saya akan mengulas tentang pentingnya mendaftarkan merek bisnis kita. So, ditonton sampai selesai ya. Masih hangat sekali teman-teman perselisihan antar Bensu ini, yaitu antara Ruben Onsu dan PT Ayam Geprek Beni Sujono yang memperebutkan penggunaan nama Bensu di merek atau bisnis mereka. Si Ruben Onsu itu mempunyai bisnis ayam geprek yang namanya Geprek Bensu, dan PT Ayam Geprek Beni Sujono itu mempunyai merek bisnis yang namanya Ayam Geprek Bensu. Nah, saya nggak akan mengulas soal etika dalam berbisnisnya ya, bagaimana mereka ini kok pada akhirnya jadi konflik, tetapi saya akan mengulas dari kacamata pentingnya kita itu mendaftarkan sebuah merek bagi bisnis kita tentu saja. Namun sebelum saya melanjutkan video kali ini, bagi teman-teman yang baru datang ke channel ini, saya ucapkan selamat datang. Channel ini berisikan tentang tips bisnis, inspirasi bisnis maupun tutorial bisnis. Jika teman-teman tertarik dengan tema-tema tersebut, silakan klik tombol subscribe-nya di bawah sini. Nyalakan juga tombol loncengnya agar teman-teman mendapatkan update terbaru video dari channel ini. Banyak diberitakan bahwasanya si Ruben Onsu ini menggugat PT Ayam Geprek Beni Sujono atas penggunaan nama Bensu di merek mereka. Namun sayangnya karena si PT Ayam Geprek Beni Sujono itu sudah mendaftarkan terlebih dahulu hak atas merek dari Ayam Geprek Bensu, tuntutan si Ruben Onsu itu ditolak sampai pengadilan tingkat tinggi. Ya, inilah salah satu pentingnya bagi kita itu mendaftarkan merek kita. Jika merek kita nanti suatu saat sudah terkenal dan ada pihak lain yang mencoba untuk membuat atau menggunakan merek yang sama atau ada unsur kata yang sama, maka merek kita itu sudah dilindungi oleh negara, sudah dilindungi oleh undang-undang. Jadi kita bisa menuntut balik untuk mereka yang menggunakan merek-merek kita itu untuk melepaskan atau tidak menggunakan lagi merek kita. Nah, itu yang dikerjain sama PT Ayam Geprek Beni Sujono. Dan wajar juga bagi Ruben Onsu yang pada akhirnya tuntutannya ditolak karena memang si Ruben Onsu tidak mendaftarkan merek itu lebih awal dibandingkan si PT Ayam Geprek Beni Sujono itu sendiri. Nah, belajar dari kasus tersebut, kita sebagai seorang pelaku usaha baiknya itu memang sadar diri untuk segera mendaftarkan hak atas merek dari bisnis kita. Kenapa? Ya salah satunya untuk menghindari kasus-kasus seperti ini. Kalau kita sudah punya bukti legalnya bahwa merek itu punya kita, hak atas merek itu punya kita, maka kita bisa menuntut balik untuk orang-orang yang menggunakan merek-merek kita itu supaya mereka meninggalkan merek kita. Kalaupun mereka tetap menggunakan merek kita, kita bisa meminta hak atas kekayaan atau hak atas finansial dengan cara misalnya dengan lisensi. Nah, lebih lengkapnya apa saja sih pentingnya kita mendaftarkan merek atas bisnis kita? Yang pertama, merek kita itu mendapatkan yang namanya perlindungan atas hukum dari negara. Ya, setelah kita mendaftarkan hak atas merek kita tentu saja, maka secara otomatis merek kita itu dilindungi oleh negara. Jadi kalau ada kasus atau ada perselisihan di kemudian hari, kita punya bukti bahwasanya si merek tersebut itu adalah legal, itu punya kita. Yang kedua, itu sebagai penanda identitas produk. Ya, tidak bisa kita pungkiri bahwasanya kita itu dalam berbisnis salah satunya itu untuk membangun branding. Nah, membangun branding itu butuh yang namanya identitas. Nah, identitasnya itu salah satunya adalah merek. Nah, kalau kita sudah punya merek, maka segera didaftarkan karena memang itu sebagai bukti bahwasanya ya inilah legal dari identitas bisnis saya. Inilah legal dari merek yang saya gunakan atau brand yang saya gunakan untuk mengembangkan bisnis saya. Yang ketiga, sebagai pembeda dengan produk yang lain. Nah, ini berkaitan dengan yang sebelumnya. Kalau kita membangun brand produk, otomatis kan kita butuh yang namanya pembeda. Pembeda dari bisnis atau produk kita. Dan salah satu pembeda yang bisa kita gunakan adalah dengan menggunakan merek. Apalagi merek tersebut adalah merek yang sudah terdaftar. Lebih safe lah kita. Yang keempat, dengan mendaftarkan merek ke Dirjen HKI,
Tapi mempunyai hak atas merek, kita mempunyai hak eksklusif dari merek tersebut. Yang hanya boleh menggunakan merek tersebut itu ya kita. Kalaupun ada orang lain mau menggunakan merek kita, maka kita bisa kenakan biaya lisensi. Kenapa? Karena memang hak mereknya itu punya kita. Tentu saja itu sebuah keuntungan bisnis, karena memang nggak akan ada orang lain yang menggunakan merek yang sama. Kalaupun ada, kita bisa memberikan tarif penggunaan atas merek kita, atau lisensi lah bahasanya. Yang kelima, melindungi merek kita itu dari pembajakan atau penggunaan tanpa hak. Itu seperti sama halnya yang terjadi dalam kasus geprek Bensu, di mana mohon maaf, Ruben Onsu itu walaupun namanya adalah Bensu, nama aslinya ya, walaupun itu melekat pada diri beliau, namun beliau tidak mendaftarkan lebih dulu dibandingkan si PT Ayam Geprek Beni Sujono, maka ya hak penggunaan Bensu itu melekat pada si PT Ayam Geprek Beni Sujono. Kalau secara pribadi Ruben Onsu pada akhirnya pengen menggunakan namanya, pengen menggugat si PT Ayam Geprek Beni Sujono itu agar melepaskan merek Bensu dari bisnisnya dia, ya secara legal bolehlah si Ruben Onsu itu menggugat. Tapi secara hukum, karena memang sudah ada hak atas merek yang melekat pada PT Ayam Geprek Beni Sujono, maka pasti gagal si Ruben Onsu. Dan faktanya membuktikan Ruben Onsu semua tuntutannya ditolak oleh pengadilan negeri sampai tingkat tinggi. Nah, secara tidak langsung sebetulnya ini melindungi merek kita lah, melindungi merek kita dari orang-orang yang pengen menggunakan merek kita untuk bisnisnya. Kalau merek kita sudah terkenal, otomatis kan kita akan rugi jika merek kita belum didaftarkan dan tiba-tiba bisnisnya sudah terkenal, tiba-tiba ada orang lain yang mengklaim mendaftarkan merek tersebut. Dan ini kebanyakan kejadian gitu di kalangan pelaku UMKM. Saya punya beberapa teman yang pada akhirnya harus mengganti merek bisnisnya. Kenapa? Karena dari awal dia nggak sadar untuk mendaftarkan hak atas mereknya. Nah, ketika bisnisnya sudah mulai gede, tiba-tiba dia baru ingat, oh aku pengen mendaftarkan merekku kayak gitu. Namun sayangnya ketika mau mendaftarkan hak atas merek, merek tersebut sudah digunakan oleh orang lain. Nah, mau nggak mau nih, mereka harus mengganti mereknya. Kan sayang, jerih payah yang sudah dikerjakan selama ini tiba-tiba nggak ada gunanya. Tiba-tiba kita harus mengganti brand kita, yang pada artinya kita harus effort dari awal lagi untuk membangun brand itu sendiri. Yang terakhir, dengan kita mendaftarkan hak merek kita mempunyai hak untuk mengajukan pembatalan atas penggunaan merek tersebut jika ada orang lain yang mau menggunakannya. Nah, ini berkaitan dengan yang tadi ya, bahwasanya dengan kita mendaftarkan merek kita, maka secara undang-undang itu dilindungi oleh negara. Kalau ada orang-orang yang pengen menggunakan hak atas merek kita bisa mengajukan gugatan, kita bisa mengajukan pembatalan kepada negara. Tentu saja agar mereka tidak menggunakan merek yang kita punya. Nah, itu fungsinya kita mendaftarkan hak atas merek pada produk kita, pada bisnis kita. Ada jaminan dari negara untuk melekatkan si hak atas merek itu hanya untuk kita yang punya. So, jika teman-teman itu belum mendaftarkan hak atas merek dari bisnis teman-teman, segera daftarkan dari sejak awal. Baik itu baru memulai bisnisnya, nggak apa-apa, daftarkan saja. Karena mendaftarkan hak atas merek itu sebetulnya nggak mahal. Untuk UKM hanya 600.000 kalau nggak salah. Terus juga bisa gratis kalau ada fasilitasi. Terus yang kedua, fungsinya jauh lebih gede dibandingkan dengan biaya yang kita keluarkan. Maka sekali lagi, segera teman-teman urus hak atas merek agar kejadian perselisihan antar Bensu itu tidak terulang pada bisnis teman-teman. Nah, itu teman-teman pentingnya kita mengurus hak atas merek bagi bisnis kita atau produk kita atau brand kita. Semoga video ini bermanfaat. Bagi teman-teman yang belum klik tombol subscribe-nya, silakan klik tombol subscribe-nya ada di bawah sini. Nyalakan juga tombol loncengnya agar teman-teman mendapatkan update terbaru video dari channel ini. Saya Imam Syafi'i, kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Bye-bye. Oke, semangat pagi teman-teman. Pada video kali ini saya akan semangat pagi teman-teman yang memperebutkan dan PT
dan PT Ayam. Banyak diberitakan tuntutan si Ruben Onsu itu ditolak sampai pengadilan tingkat tinggi. Ya, inilah pentingnya bagi kita. Ya, inilah salah satu pentingnya bagi kita. Nah, itu yang dikerjain sama PT